Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di manajemen pembenihan. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang yang terkait dengan biosecurity pembenihan, ya, biosecurity pembenihan. Nah, sektor pembenihan ini kan sebagai fondasi utama dari keseluruhan sistem budidaya ikan, disebabkan karena keberhasilan produksi pada tahap pembesaran itu sangat ditentukan oleh kualitas benih yang dihasilkan pada fase awal. Benih yang sehat memiliki performa pertumbuhan yang baik dan juga bebas dari penyakit yang akan nantinya akan menghasilkan survival rate yang tinggi pada fase pembesaran. Nah, begitupun sebaliknya, kalau benih yang berasal dari proses pembenihan yang kemudian tidak dikelola dengan baik, maka benih yang dihasilkan itu cenderung mempunyai daya tahan tubuh yang rendah, pertumbuhannya lamban dan juga rentan terhadap berbagai risiko penyakit, lebih rentan terhadap infeksi penyakit. Nah, sehingga pembenihan itu tidak hanya berfungsi sebagai tempat produksi benih, tetapi juga sebagai titik awal dalam mengendalikan mutu biologis ikan yang menentukan keberhasilan seluruh rantai produksi di aquaculture. Dalam hal ini termasuk di dalamnya adalah kesehatan induk, kualitas daripada telur, kondisi larva, serta lingkungan pemeliharaan yang menjadi faktor-faktor kunci yang harus kita kelola secara terpadu. Untuk apa? Untuk agar supaya mampu menghasilkan benih yang unggul dan juga benih yang dengan kualitas yang bisa berdaya saing dengan benih-benih dari produksi yang lain. Nah, kalau kita melihat gambar pada slide ini menggambarkan secara keseluruhan bahwasanya proses pembenihan terdiri atas beberapa tahapan, yaitu kemudian tahapan induk ataupun seleksi induk, kemudian pemijahan, terus telur, larva dan juga benih. Nah, dari kelima tahapan ini punya karakteristik biologis yang kemudian itu berbeda, serta tingkat kerentanan yang berbeda terhadap gangguan lingkungan dan juga serangan penyakit. Nah, di tahap induk, maka kualitas genetik dan juga status kesehatan ikan, dalam hal ini status kesehatan induk, itu sangat menentukan kualitas larva yang akan dihasilkan. Nah, kalau induk terinfeksi patogen tertentu, maka dapat menularkan penyakit kepada larva yang akan dihasilkan melalui mekanisme transmisi vertikal, yaitu penularan penyakit dari induk ke telur atau ke embrio. Sehingga salah satu kunci yang harus dilakukan di dalam tahapan pembenihan adalah seleksi induk. Itu merupakan langkah yang sangat penting dalam biosecurity pembenihan. Itu yang utama. Nah, selain seleksi induk itu yang dengan kualitas yang bagus, maka induk dengan kesehatan yang bagus, induk yang sehat dan tidak bebas dari patogen, itu juga menjadi sebuah keharusan untuk supaya nanti tidak menularkan patogen itu lewat telur maupun lewat larva yang akan dihasilkan. Nah, pada tahap berikutnya, yaitu pada aspek pemijahan. Pada pemijahan itu dia menjadi
pada fase ini kan terjadi proses pelepasan gamet, ya, pelepasan gamet dan juga fertilisasi. Nah, pelepasan gamet dan fertilisasi ini dia membutuhkan kondisi lingkungan yang optimal. Nah, pemijahan yang kemudian dilakukan dalam kondisi sanitasi yang buruk, pada sanitasi yang buruk, itu dapat meningkatkan risiko kontaminasi mikroorganisme patogen pada telur yang baru dibuahi. Sehingga penerapan prosedur sanitasi, prosedur sterilisasi peralatan yang digunakan, dan juga prosedur pengelolaan kualitas air itu menjadi faktor kunci di dalam meminimalisir risiko infeksi sejak awal dari rangkaian siklus reproduksi. Nah, kalau kita tarik dalam perspektif biosecurity pembenihan, maka pemijahan itu harus dilakukan pada lingkungan yang terkendali agar apa? Agar tidak menjadi entry point ataupun titik masuk berbagai agen penyakit atau agen patogen. Nah, fase telur ini adalah fase atau tahapan yang paling sensitif dalam siklus pembenihan. Nah, di dalam fase telur ini, embrio itu kan belum punya sistem pertahanan yang berkembang sempurna, sehingga dia sangat rentan terhadap infeksi jamur, infeksi bakteri, maupun perubahan kualitas lingkungan. Ketika telur itu terkontaminasi oleh patogen, maka akan dapat mengalami penurunan daya tetas atau hatching rate. Yang berimplikasi atau yang berakibat kepada hubungannya kepada nanti pengaruhnya terhadap produktivitas daripada hatchery ataupun benih yang akan dihasilkan nanti. Selain itu, telur yang terinfeksi seringkali menjadi sumber penyebaran penyakit bagi telur-telur lain dalam satu wadah inkubasi. Sehingga praktek biosecurity seperti disinfektasi terhadap telur, penggunaan air yang steril, serta pengawasan kualitas air secara ketat itu menjadi bagian penting dalam manajemen kesehatan pembenihan. Nah, kita beranjak kepada tahapan larva. Tahapan larva juga tahapan atau periode yang kemudian sangat kritis juga, paling kritis terhadap kehidupan ikan. Nah, kita tahu larva ini kan sistem imunnya kan belum berkembang secara sempurna. Nah, sehingga di larva ini dia sangat bergantung pada kondisi lingkungan. Untuk apa? Untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Nah, ketika terjadi perubahan suhu, fluktuasi oksigen terlarut, terus peningkatan metabolit ini disebut saja kita kasih amonia lah. Nah, salah satu hasil metabolitnya itu amonia. Nah, maupun keberadaan patogen dalam air itu dapat menyebabkan kematian yang tinggi pada fase larva ini. Nah, kalau kita intip lebih jauh, nah, larva ini kan punya cadangan energi yang terbatas dan juga organ-organ tubuh yang kemudian masih berkembang, sehingga kemampuan adaptasi terhadap stres lingkungan itu masih rendah. Sehingga keberhasilan pengelolaan fase larva itu dia sangat bergantung kepada penerapan biosecurity yang ketat, termasuk di dalamnya adalah pengelolaan kualitas air, sanitasi wadah, pemeliharaan, serta pengendalian terhadap padat tebar. Jadi padat tebar itu jangan terlalu padat sekali. Itu ya. Nah, sementara pada tahapan terakhir, yaitu tahapan benih, meskipun sistem pertahanan tubuh mulai berkembang, risiko penyakit juga masih cukup tinggi, terutama apabila benih itu dipelihara pada kepadatan tinggi atau dalam kondisi lingkungan yang kurang optimal. Jadi benih yang sehat itu kan aset utama ya bagi pembenih ikan. Nah, karena akan menentukan performa produksi pada tahap pembesaran. Jadi
kualitas benih itu tidak hanya diukur berdasarkan ukuran atau keseragaman tubuh. Misalkan 13, 35, 57, 79, 9, 12, 12, 15. Bukan pada ukuran atau keseragaman itu, tetapi juga berdasarkan status kesehatan ikan. Status kesehatan ikan juga berdasarkan daya tahan terhadap stres serta kemampuan adaptasi dia terhadap lingkungan budidaya. Sehingga penerapan biosecurity itu harus dilakukan secara kontinu, mulai dari tahap persiapan induk sampai pada tahap benih, yang memastikan keseluruhan kualitas biologis yang kemudian optimal. Nah, kita beranjak pada yang sebelah, tabel yang sebelah, itu menjadi sebuah kenyataan lapangan yang harus kita terima di usaha pembenihan, bahwasanya dengan meningkatnya intensifikasi budidaya, maka menyebabkan risiko penyebaran penyakit juga semakin meningkat. Nah, intensifikasi budidaya biasanya ditandai dengan peningkatan pada tebar. Nah, penggunaan teknologi produksi yang lebih intensif, peningkatan frekuensi perpindahan ikan antar lokasi. Nah, kondisi tersebut baik mulai daripada pada tebar tinggi, teknologi modern, frekuensi perpindahan ikan antar lokasi menjadi lebih sering. Nah, ini menciptakan lingkungan yang kemudian mendukung perkembangan dan juga penyebaran patogen secara cepat dibandingkan dengan sistem budidaya yang tradisional. Karena kalau kita tarik di dalam ranah ranah penyakit ikan ya, bahasa epidemiologi penyakit ikan, maka peningkatan kepadatan populasi itu akan memberikan peningkatan pula peluang kontak antara individu yang sehat dengan individu yang terinfeksi patogen, sehingga laju transmisi penyakit akan semakin cepat. Nah, di sisi yang lain diperparah lagi bahwasanya stres akibat kepadatan yang tinggi itu dapat menurunkan respon imun ikan sehingga meningkatkan ketahanan terhadap infeksi. Seperti kita aja lah, misalkan kita lagi stres itu kan tidak lagi menjaga kesehatan tubuh, makan tak enak, minum tak enak, mau ngapa-ngapain tak enak, malas. Nah, daya tahan tubuh kita menurun. Nah, penyakit mudah datang. Jadi itu yang kemudian yang harus kita pahami. Nah, salah satu dampak utama wabah penyakit pada unit pembenihan itu adalah kematian massal, pasti pada tahap larva dan juga tahap benih. Nah, itu selain menyebabkan kematian massal, wabah penyakit juga berdampak pada penurunan terhadap kualitas benih. Karena kita tahu bahwasanya infeksi patogen itu dapat mengganggu proses pertumbuhan, menyebabkan deformitas tubuh, menurunkan efisiensi pemanfaatan pakan, serta menghasilkan ukuran benih yang kemudian tidak seragam. Itu jadi kualitas benih menjadi menurun. Nah, ketika kematian massal, kualitas benih menurun, maka tentu saja pengaruhnya terhadap penurunan produktivitas hatchery. Nah, produktivitas hatchery menurun. Nah, sehingga ini akan berakibat kepada berakibat kepada dampak yang keempat, yaitu ya kalau produktivitas menurun, maka akan bagi yang punya usaha pembenihan akan mengalami kerugian secara ekonomi. Nah, dan terakhir adalah terganggunya proses agribisnis atau bisnis daripada mina bisnis ya. Terganggunya proses mina bisnis daripada ikan. Nah, itu secara umum. Nah, ini teman-teman nanti bisa mencoba membaca secara definisi. Saya tidak akan menjelaskan lebih panjang definisi dari biosecurity, tetapi
saya akan masuk kepada konsep ya, masuk kepada konsep yang jelas. Prinsip dulu ya. Saya akan masuk kepada prinsip daripada biosecurity. Prinsip biosecurity secara umum itu ada 3, yaitu isolasi, kemudian pengendalian, dan juga terakhir adalah sanitasi. Nah, jadi secara umum prinsip isolasi itu tujuannya adalah memisahkan ikan yang sehat dari berbagai sumber penyakit yang kemudian dapat berpotensi masuk ke dalam hatchery. Nah, konsep ini itu didasarkan pada teori epidemiologi. Ya, epidemiologi ya, bahwa peluang terjadinya infeksi itu akan meningkat apabila terdapat kontak langsung antara mikroorganisme yang sehat dan juga sumber infeksi. Sehingga berbagai tindakan karantina induk yang baru datang, kemudian pemisahan unit produksi berdasarkan umur ikan, membatasi akses orang keluar masuk, kemudian memberlakukan zona layout hatchery-nya adalah zona produksi yang terpisah, itu adalah salah satu bentuk implementasi daripada prinsip isolasi tersebut. Nah, sehingga risiko masuknya patogen ke dalam sistem produksi itu dapat kita minimalisir sejak awal-awal. Nah, prinsip biosecurity yang kedua adalah pengendalian. Pengendalian ini atau traffic control ini, nah di dalam adalah perpindahan manusia, kendaraan, peralatan, air, dan juga organisme lain itu sebagai jalur utama penyebaran penyakit, sehingga seluruh aktivitas yang berpotensi menjadi media perpindahan patogen itu harus dikendalikan secara ketat. Jadi biasanya kalau kita ke hatchery itu biasanya sebelum masuk ruangan itu, masuk pintu itu di depan itu ada food bed. Ya, ada food bed. Nah, food bed ini biasanya itu adalah tempat untuk mencuci sepatu kita pakai alas kaki kan kemana-mana, karena pas kita tidak sadar kalau ada patogen yang menempel di sepatu. Jadi sebelum masuk itu kita harus merendam sepatu kita itu di dalam disinfektan yang disediakan di depan pintu masuk. Itu biasanya begitu. Nah, jadi penggunaan footbed, kemudian mencuci tangan, disinfektan kendaraan juga menjadi penting. Kendaraan itu disemprot, masuk dalam ruangan khusus sebelum masuk ke dalam area reproduksi. Biasanya dia masuk ke ruangan khusus untuk kemudian disterilisasi, diinfektan kendaraan. Peralatan antar unit, penggunaan alat yang lintas unit juga dibatasi, serta mengatur area keluar masuk atau jalur keluar masuk para pekerja. Nah, itu adalah beberapa pendekatan atau beberapa cara penerapan prinsip kontrol ini, prinsip pengendalian traffic atau kontrol ini. Nah, jadi tujuannya apa? Tujuannya adalah memutus rantai transmisi dari penyakit, sehingga patogen itu tidak dapat berpindah dari tempat yang kemudian terkontaminasi menuju tempat yang kemudian masih sehat. Dan prinsip biosecurity yang ketiga adalah sanitasi. Nah,
Ini adalah upaya untuk kemudian menghilangkan ataupun menurunkan jumlah mikroorganisme patogen agar supaya dapat mencapai tingkat yang kemudian tidak berbahaya bagi kesehatan ikan. Sanitasi ini biasanya dilakukan dalam 3 pendekatan, yaitu cleaning, pembersihan, kemudian ada disinfektan atau disinfeksi, dan yang ketiga adalah sterilisasi. Nah, pembersihan atau cleaning itu ya namanya pembersihan, ya tujuannya jelas menghilangkan kotoran organik yang dapat menjadi tempat berkembangnya mikroorganisme. Disinfektan kita lakukan menggunakan bahan kimia tertentu untuk kemudian membunuh sebagian besar patogen. Sedangkan sterilisasi itu tujuannya adalah untuk menghilangkan seluruh bentuk kehidupan mikroorganisme, termasuk di dalamnya calon-calon mikroorganismenya itu adalah spora. Nah, biasanya di pembenihan sanitasi ini rutin dilakukan terhadap apa? Terhadap satu bak pembenihan. Itu biasanya sering disanitasi itu, disterilisasi itu. Nah, ataupun disanitasi secara keseluruhan ya. Nah, itu kemudian karena pembenihan kita tahu kan biasanya disikat, disemprot, di kapori, segala macam itu ya, bak pembenihan. Kemudian wadah-wadah penetasan, bak penetasan, alat penangkap ikan, waring, segala macam itu biasanya disanitasi. Kemudian distribusi air juga, biasanya airnya juga di treatment terlebih dahulu agar supaya menjaga air itu menjadi air yang kemudian sehat. Selanjutnya kita lihat yang di tengah di slide itu, ini adalah konsep segitiga penyakit di dalam pembenihan. Nah, ini teori dasar emang. Ini teori dasar dalam epidemiologi penyakit ikan. Nah, bahwasanya penyakit itu muncul akibat hasil interaksi antara 3 komponen utama, yaitu ikan sendiri sebagai host, ya, kemudian ada patogen. Patogen itu pasti berada di dalam kehidupan, patogen pasti ada di lingkungan sekitar kita, lingkungan di mana kita hidup, kita beraktivitas, itu patogen pasti ada. Dan yang terakhir adalah lingkungan. Nah, penyakit itu tidak akan muncul hanya karena patogen saja, tetapi karena terdapat hubungan yang kemudian tidak seimbang antara ketiga ini. Jadi kalau kehadiran patogen saja tidak akan menyebabkan penyakit kalau ikannya punya daya tahan tubuh yang bagus, lingkungan pemeliharaannya bagus, ataukah berada dalam kondisi optimal, maka patogen tidak ada artinya kehadirannya di situ. Nah, kalau keadaan lingkungannya buruk, kualitas airnya buruk, ikan stres, wah, itu dia rentan terhadap penyakit meskipun jumlah patogennya itu sedikit. Nah, jadi ikan itu, patogen itu dia akan efektif bekerja kalau kemudian lingkungannya itu buruk. Ketika lingkungan buruk, ikan mengalami stres, nah itu patogen merajalela itu. Meskipun dia sedikit, keberadaannya dia di lingkungan itu sedikit, tetapi ketika lingkungan buruk, ikan sudah stres, nah dia predator sudah menyerang secara cepat. Nah, itu ya. Sedangkan yang terakhir adalah kita melihat terkait dengan tujuan biosecurity. Nah,
Kenapa kok harus diterapkan biosecurity pada pembenihan? Karena menjamin produksi benih yang sehat, benih yang berkualitas, dan benih yang bebas penyakit. Kita kalau jualan benih ikan itu kan begitu, benihnya sehat, benihnya punya kualitas. Kualitas apa? Kualitas itu saya selalu bilang ya, kualitas daripada benih itu ada 4. Tinggal kita kalau punya 4-4-nya ini sangat bagus sekali. Kalau tidak, bisa salah satu atau bisa salah 2-nya atau salah 3-nya. Yaitu apa? 1, benih itu tumbuhnya cepat. Yang kedua, tahan terhadap penyakit. Yang ketiga, tahan terhadap perubahan lingkungan. Yang keempat, efisiensi pakannya tinggi. 4 itu. Jadi mau bisnis pembenihan, maka harus memperhatikan 4 kualitas benih itu. Nah, jadi tujuan daripada biosecurity pembenihan itu adalah menjamin produksi benih yang sehat, benih yang berkualitas, dan juga benih yang bebas penyakit. Itu secara umum. Nah, jadi kalau kita menarik secara khusus, maka ya teman-teman bisa baca itu di slide itu ada 6 tujuan secara khusus. Nah, mencegah masuknya patogen, mengurangi risiko wabah penyakit, menurunkan kualitas, kemudian meningkatkan produktivitas hatchery, menjamin mutu benih, mendukung keberlanjutan daripada usaha pembenihan atau usaha budidaya. Nah, jadi itu akan menjadi simultan. Ketika benih itu sehat, bebas penyakit, punya kualitas yang bagus, maka ya yang 6 itu otomatis tercapai. Benih yang bebas penyakit berarti kan nomor 1 dan nomor 1 sampai 3 kan sudah gugur itu, sudah tercapai. Ketika dia itu sehat, ya, kemudian dia itu kualitasnya bagus, maka harga jualnya juga bisa tinggi. Nomor 4 masuk. Dan nomor 5 masuk. Ya. Jadi ketika kualitasnya bagus, tentu saja harga jualnya menjadi tinggi, sehingga produktivitas juga akan menjadi bagus, dan juga kualitas benihnya itu akan selalu terjamin. Nah, ketika sudah tercapai kelimanya itu, maka keberlanjutan usaha itu akan terus berlangsung menerus, tidak rugi, tidak kukut usahanya. Nah, itu. Nah, kalau kita melihat lebih jauh, maka sumber penyakit di unit pembenihan ikan itu dapat kita petakan. Bahwasanya di antara sumber penyakit yang kemudian dapat memicu munculnya penyakit itu adalah dimulai daripada induk itu sendiri, ada dari air, ada dari peralatan, ada dari manusia, dan ada juga dari hewan liar. Nah, jadi induk sendiri pun bisa membawa penyakit. Nah, induk itu kan bisa menjadi salah satu yang membawa penyakit. Nah, kenapa? Karena induk itu dia dapat menularkan patogen itu lewat 2 mekanisme utama. Nah, yaitu kemudian transmisi vertikal dan juga transmisi horizontal. Nah, kalau transmisi vertikal itu dari induk pengaruhnya kepada telur maupun larva. Kalau transmisi horizontal
itu melalui kontak antar ikan. Ya, kontak antar ikan. Nah, tetapi yang lebih sering terjadi adalah transmisi vertikal, sehingga ini terjadi ketika proses pemilihan induk itu menjadi tidak diperhatikan. Nah, itu harus menjadi catatan. Karena kita tidak selektif di dalam memilih induk. Kadang induk yang ada patogennya juga kita tidak tahu. Jadi biasanya hatchery modern dia punya ada pendeteksi patogen pada ikan. Nah, itu yang menjadi perhatian bagi kita di dalam melakukan usaha pembenihan. Itu yang harus diperhatikan. Yang kedua adalah sumbernya berasal dari air. Nah, karena air ini kan sebagai media utama, air itu kan media hidup. Nah, media hidup, tetapi dia juga menjadi media utama juga dalam penyebaran penyakit. Karena di dalam air itu pasti ada bakteri, pasti ada virus, pasti ada protozoa, maupun pasti ada telur-telur dari parasit. Itu pasti ada di air. Nah, keberadaan bakteri, virus, protozoa, telur penyakit itu itu tidak akan berpengaruh kalau kita mampu mengelola kualitas air itu minimal memenuhi rentang nilai yang optimal untuk kemudian pertumbuhan benih maupun larva. Nah, kalau kita tarik daripada aspek epidemiologi penyakit, air itu kan fungsinya sebagai media transport yang sangat efektif dan efisien bagi mikroorganisme patogen. Nah, ini ditambah lagi penggunaan aerasi. Nah, kita aerasi karena aerasi itu kan menghasilkan arus. Nah, arus ini mampu membagi atau mendistribusikan agen-agen penyakit itu ke seluruh bagian kolam dalam waktu yang singkat. Nah, sehingga jika sistem pengelolaan atau sistem pengolahan air itu tidak memadai, maka satu saja titik kontaminasi itu muncul, maka dapat berkembang menjadi wabah dalam satu kolam yang menyerang kepada seluruh populasi ikan pada kolam tersebut. Sehingga pengolahan air melalui mekanisme sedimentasi, mekanisme filtrasi, mekanisme biofiltrasi, serta disinfektan menggunakan apakah itu ozon, ultraviolet, ataupun klorin, itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem biosecurity Nah, dan juga harus terus melakukan proses kontrol yang ketat terhadap kualitas air seperti suhu, pH, oksigen terlarut, amonia maupun nitrit juga itu harus sering dikontrol. Ketika ada berubah sedikit, maka harus dilakukan proses penanganan terhadap kualitas air itu. Nah, yang berikutnya adalah peralatan. Kalau peralatan pasti ya. Jadi ketika sudah digunakan, kalau harus disterilkan atau didisinfektan supaya agen-agen, kita tidak tahu kolam yang kita pakai seser, kita pakai selang, kita pakai ember pada kolam ini itu dia membawa agen penyakit atau agen patogen atau tidak, sehingga
selalu standar prosedurnya adalah peralatan itu sebelum dan sesudah digunakan itu harus disinfektan. Habis digunakan, disterilisasi, didisinfektan, ditaruh sehingga dipakai lagi di kolam yang lain atau tetap besok dipakai lagi atau nanti sore dipakai lagi di kolam yang sama. Itu kondisi peralatannya itu sudah steril dari agen-agen patogen atau agen-agen penyakit. Nah, itu yang berikutnya adalah sumber penyakit yang berikutnya adalah manusia. Nah, manusia ini adalah para pekerja di dalam area pembenihan tersebut. Nah, jadi penggunaan sarung tangan biasanya, penggunaan sepatu di dalam area reproduksi, area pembenihan, ataupun jas lab yang digunakan. Nah, itu benar-benar kemudian juga harus kemudian higienis. Nah, jadi harus kemudian diupayakan agar supaya ini tidak mengandung patogen di sana. Begitupun yang sumber yang kelima adalah hewan-hewan liar. Nah, burung, katak, tikus, serangga dan sebagainya macam. Nah, ini sebagai reservoir daripada patogen. Nah, sehingga perlu upaya untuk menjaga agar supaya hewan-hewan liar itu tidak berkeliaran di dalam area utama daripada pembenihan ya, Nah, next di berikutnya terkait dengan komponen biosecurity di pembenihan. Biasanya dibangun atas dua komponen utama yang saling melengkapi, yaitu biosecurity eksternal dan juga biosecurity internal. Nah, biosecurity eksternal itu tujuannya adalah mencegah masuknya agen penyakit dari luar ke dalam hatchery. Ya, biasanya ini dikenal sebagai bioexclusion. Yaitu strategi untuk kemudian menjaga agar supaya patogen itu tidak pernah atau tidak akan masuk ke dalam sistem produksi. Nah, sehingga di dalam sebuah pembenihan itu harus ada pagarnya, ya, harus ada posnya, kemudian harus ada footbednya, dari tempat pencucian sepatu boot. Kemudian harus ada ruangan karantina. Jadi ikan keluar dan ikan yang mau masuk itu harus dikarantina dulu untuk memastikan bahwasanya ikan tersebut tidak membawa agen-agen patogen. Nah, berikutnya adalah biosecurity internal. Biosecurity internal ini bertujuan untuk mencegah penyebaran penyakit yang ada di dalam hatchery ke lingkungan hatchery, ke lingkungan hatchery secara keseluruhan ataupun keluar daripada lingkungan hatchery. Ini dilakukan lewat memisahkan unit-unit produksi. Jadi kolam pemeliharaan induk itu dibedakan tersendiri, kolam pemijahan tersendiri, kolam larva sendiri, kolam benih pun sendiri. Jadi kita bedakan, pisahkan unit produksi itu agar supaya kontaminasi silang itu bisa kita cegah.
Nah, yang kedua adalah sistem all in all out. Nah, sistem all in all out ini menjadi penting karena seluruh populasi dalam satu unit produksi di hatchery itu dipelihara dan juga dipanen secara bersamaan. Nah, setelah panen selesai, kita kosongkan semuanya, kita bersihkan, kita disinfektan sebelum kemudian digunakan kembali. Nah, ini jadi apa ya? Jadi tidak ada yang kemudian ada yang digunakan, ada yang masih pemeliharaan. Jadi semuanya terjadwal di waktu yang bersamaan. Nah, ini kalau ceritanya teman-teman di hatchery itu biasanya efektif karena tidak ada kontaminasi yang dengan yang masih dalam tahap pemeliharaan. Jadi semuanya serentak. Kemudian ada sanitasi rutin, sudah pasti ya sanitasi rutin untuk kemudian apakah itu mingguan atau bulanan kita lakukan proses sanitasi terhadap seluruh apakah itu terhadap kolam apakah itu baik kepada kolam, baik kepada bak penetasan, bak pemijahan, peralatan yang dipakai maupun lingkungan kerja. Jadi semuanya kita sanitasi rutin untuk mengurangi jumlah mikroorganisme yang ada yang dapat bisa berkembang. Dan yang terakhir tentu saja di biosecurity internal adalah kemudian pengelolaan limbah. Biasanya limbah organik ya, jadi bangkai ikan-ikan yang mati, kemudian air buangan dari produksi. Nah, itu kan menjadi sumber perkembangan daripada mikroorganisme patogen apabila kemudian itu tidak kita kelola. Sehingga setiap unit itu harus punya IPAL, instalasi pengelolaan air limbah. Apalagi di Permen Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 1 tahun 2025 itu sudah mewajibkan baik itu usaha pembenihan maupun usaha hatchery harus punya dokumen lingkungan. Nah, kalau industrinya kecil, nah mikro kecil itu dia hanya tetap punya pengelolaan limbah, tapi hanya berupa UKL dan UPL, usaha pengelolaan lingkungan dan usaha pemantauan lingkungan. Sedangkan untuk yang menengah dan besar itu wajib AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan daripada usaha budidaya. Jadi itu sudah menjadi sebuah kewajiban sesuai dengan Permen LH nomor 1 tahun 2025. Nah, itu ya. Nah, biosecurity pada induk. Nah, kalau biosecurity pada induk itu ya sudah pasti. Kemudian pada kita harus ini menjadi langkah pertama terhadap kemudian terhadap sistem biosecurity pembenihan, yaitu kemudian tadi yang sempat dijelaskan di awal di pendahuluan bahwasanya seleksi induk itu harus benar-benar ketat. Induknya itu harus sehat, induknya itu harus bergerak aktif, induknya itu tidak cacat, induknya itu kemudian bebas penyakit. Nah, bebas penyakit ini bagaimana kita mendeteksinya? Induk itu tidak menunjukkan gejala klinis penyakit dan hasil pemeriksaan itu negatif. Nah, seperti saya singgung tadi bahwasanya untuk hatchery yang menengah dan besar itu sudah punya peralatan untuk deteksi patogen pada induk. Jadi dia bisa ada pemeriksaan di sana. Nah,
Itu. Kemudian yang kedua adalah karantina ikan. Karantina ikan ini tujuannya adalah kalau kita membeli induk dari luar atau calon induk dari luar, maka ketika masuk ke dalam hatchery kita, itu harus kita karantina dulu untuk mendeteksi apakah ini ada gejala penyakit atau tidak. Satu, kalau ada kita obati, kalau bisa diobati, nah, nanti bisa digunakan. Kalau tidak bisa diobati, kita musnahkan. Itu ya karantina. Nah, fungsi tujuan daripada karantina yang kedua adalah agar supaya dia bisa beradaptasi dengan lingkungan. Kita berikan dia waktu untuk dia beradaptasi terhadap kondisi hatchery yang baru. Nah, itu. Nah, yang dilihat dari ketika selama proses karantina itu adalah ada 3 hal yang dilihat. Yang pertama itu tingkah laku ikannya bagaimana, fish behavior-nya seperti apa, renangnya aktif atau enggak. Ketika kita kasih rangsangan, ketika misalkan kita kasih pakan, itu dia langsung merespon makan ataupun tidak. Terus posisi di dalam airnya bagaimana, dia berenang aktif ataukah dia mangap-mangap di atas, ataukah dia berlari ke arah pinggiran, menyendiri di pinggiran, ataukah sering muncul kepalanya di perairan, di atas air. Nah, itu tingkah laku atau fish behavior-nya itu benar-benar diperhatikan dalam proses karantina itu. Begitupun pada nafsu makan, respon terhadap pakannya seperti apa, dan juga gejala klinis. Nah, gejala klinis, apakah ada luka, apakah ada borok, apakah warnanya berubah menjadi pucat dan sebagainya macam. Insangnya juga bisa kita lihat. Insangnya segar, ya, kemerahan yang segar, ataukah agak pucat, merah pucat. Siripnya rusak atau tidak, ya dicek semua. Biasanya karantina ini antara 14 sampai dengan 30 hari. Kenapa selama itu? Karena dia harus sesuai dengan SOP daripada risiko penyakit yang akan ditimbulkan. Nah, berikutnya biosecurity pada induk yang ketiga adalah pemeriksaan kesehatan. Pemeriksaan kesehatan itu ya bisa kita lakukan pemeriksaan secara klinis, ya, secara klinis. Nah, jadi apakah ada luka tadi, ya, ada borok dan sebagainya macam. Itu secara kasat mata bisa kita periksa. Ada juga pemeriksaan laboratorium. Biasanya penggunaan secara mikroskopi, secara bakteriologi, ada juga histopatologi, dan yang teknologi modern sekarang ini bisa kita gunakan PCR. Nah, kita menggunakan deteksi PCR. Jadi itu secara umum pemeriksaan kesehatan daripada biosecurity pada induk. Langkah-langkah untuk mencegah munculnya patogen atau penyakit dalam pembenihan. Nah, sementara itu pada biosecurity untuk fase telur juga ada biosecurity-nya. Nah, tadi sudah dijelaskan yang sangat kritis itu kan pada fase telur maupun fase larva, karena sebagai fase terkritis, ya. Nah, sumber kontaminan pada telur tadi sudah dijelaskan. Yang pertama induk, ya, induk, kemudian air dan juga wadah penetasan, itu pasti sumbernya. Nah, kemudian ada juga pada disinfeksi telur. Nah, ada juga disinfeksi telur. Nah, disinfeksi telur ini tujuannya adalah untuk mengurangi mikroorganisme pada permukaan telur. Nah, sehingga daya tetasnya itu bisa meningkat.
ketika daya tetasnya meningkat, maka kelangsungan hidup larva itu bisa agak bertahan. Bisa agak bertahan. Biasanya bahan yang digunakan di dalam disinfektan telur ini adalah iodin, ya, ada iodin, ada kemudian hidrogen peroksida. Iodin tadi itu dia efektif untuk kemudian mencegah munculnya bakteri, jamur, dan virus. Selama kemudian proses inkubasi. Nah, sementara hidrogen peroksida itu dia juga digunakan di dalam proses itu untuk mencegah munculnya jamur, bakteri selama proses inkubasi. Ada juga penggunaan daripada formalin. Nah, itu biasanya untuk membasmi jamur. Tetapi sekarang penggunaannya sudah mendapatkan peringatan. Nah, jadi itu yang dikurangi. Begitupun hidrogen peroksida, meskipun dia tidak aman dan tidak kemudian meninggalkan residu berbahaya, tetapi penggunaannya itu disesuaikan dengan spesies yang dipelihara. Jadi ada spesies yang kemudian itu penggunaannya itu dengan dosis yang sangat rendah sekali. Karena apa? Karena kalau terlalu tinggi itu dapat menyebabkan kerusakan embrio yang muncul di sana. Begitupun langkah biosecurity yang ketiga di dalam biosecurity telur itu adalah penanganan telur. Nah, penanganan telur ini adalah karena telur itu kan punya struktur yang kemudian sangat sensitif terhadap gangguan fisik dan juga lingkungan, sehingga kita mengamankan telur dari adanya benturan, mengamankan telur dari adanya fluktuasi suhu. Nah, jadi itu yang kita lakukan, karena telur itu mudah pecah. Nah, kalau ada benturan, maka akan mudah pecah, rusak, sudah tidak bisa berkembang menjadi larva telurnya. Perubahan suhu yang tiba-tiba menyebabkan juga kematian embrio. Nah, begitupun penggunaan wadah yang tidak steril juga, penggunaan wadah yang steril juga sebagai cara upaya kita untuk kemudian mencegah masuknya mikroorganisme yang dapat menyerang telur, terutama jamur, ya. Musuh utama dari telur itu kan paling banyak jamur. Karena apa? Karena telur itu kan telur yang dihasilkan itu kan tidak semuanya terbuahi. Nah, telur yang tidak terbuahi itu kan nanti lama-lama akan mati, dan mati itu kan dia akan menyebabkan air itu menjadi keruh. Ketika kita tidak dapat mengelola itu dengan bagus, maka kualitas airnya akan menurun. Jamur pasti muncul, itu spora itu sudah mulai muncul untuk menyerang pada jamur. Jadi itu yang harus diperhatikan, ya. Jadi secara umum itu, jadi telur dari induk itu kemudian kita pilih telur yang kemudian yang baik dan normal, direndam sesuai dengan dosis waktu tertentu, menggunakan wadah yang steril dan air yang kemudian sudah kita olah. Nah, kita pantau terus, monitoring kualitas air terus secara rutin. Nah, sementara itu
biosecurity pada larva itu juga ada beberapa. Secara keseluruhan ada 4, yaitu manajemen kepadatan. Nah, manajemen kepadatan bahwasanya peningkatan kepadatan itu kan menyebabkan meningkatnya kompetisi antar individu. Kenapa meningkatkan kompetisi? Kolam itu kan ada daya dukungnya tersendiri. Misalkan kolam dengan ukuran 7x5, misalkan ini, berarti apa? 35 meter persegi. Nah, 35 meter persegi. Kalau kita hitungan kapasitas daripada kapasitas daripada pada tebar itu kan misalkan berapa tadi, 7x5 itu kan 35. Nah, biasanya ditambah dengan tinggi air. Misalkan tinggi airnya 1,5, enggak sih, tinggi airnya misalkan kalau untuk benih itu tidak terlalu tinggi karena akan berpengaruh terhadap aktivitas renangnya. Misalkan kita taruh aja 0,5 meter, berarti dikalikan dengan 0,5. Nah, ini kalau pada tebarnya berarti kan hanya 17,5 saja. 17,5 meter kubik. Nanti kalau pada tebarnya misalkan per meter kubiknya kita kasih ke ukuran misalkan 35, kita kasih misalkan per meter kubiknya kita taruh misalkan 20, berarti kan ada di dalam 20 ekor. Itu kan di dalam satu kolam dengan ukuran 7x5 kali tingginya 0,5, itu kan sekitar 350. Nah, jadi pada tebar itu sangat menentukan akan implikasi daripada pada tebar itu akan terjadinya proses kompetisi, ya, proses kompetisi. Nah, kompetisinya macam-macam. Kompetisinya dalam dia mencari makan, kompetisi dalam mendapatkan oksigen. Nah, sehingga persaingan ini bisa dapat menimbulkan tingkat stres pada ikan, pada larva dan benih. Nah, ketika sudah stres maka ya imunnya turun. Ketika imunnya turun maka penyakit akan datang dengan sukarela, tidak kita undang, dia datang sendiri. Sehingga kita harus pada tebar itu kita ya jangan terlalu tinggi, ambil standar menengah saja. Tuh. Kemudian biosecurity yang kedua adalah kualitas air. Nah, jadi kita harus menjaga, mengelola air agar supaya berada dalam tahapan dalam rentang nilai yang optimal bagi pertumbuhan benih dan larva dan benih. Begitupun pakan yang digunakan juga pakan yang mendukung pertumbuhan dan meningkatkan ketahanan tubuh. Maka pakan itu harus berkualitas. Apa maksudnya kualitas? Nutrisinya lengkap, mudah dicerna, sesuai dengan kesukaan ikan. Pakan itu juga bisa bebas patogen. Maksudnya apa? Pakan yang kita gunakan jangan pakan yang lawas. Pakan yang lawas itu kan pasti ada jamurnya, sudah itu muncul, ada kontaminan. Jadi manajemen dalam gudang pakan itu juga harus diperhatikan, terutama orang-orang yang kalau di industri besar itu kan
hatchery besar itu kan ada pencatatan itu. Oh, pakan ini yang datang tanggal sekian ada misalkan 500 kilo. Nah, tanggal sekian, expire-nya tanggal sekian. Nah, jadi pakan yang kemudian di drop datang duluan itu harus kita habiskan terlebih dahulu. Jadi harus sering dicek. Jangan sampai masa expire-nya sudah lewat kita tetap berikan. Itu juga berbahaya juga, karena berbahayanya apa? Kalau di manusia kan kita makan makanan yang konsumsi makanan yang expired itu kan dapat menyebabkan gangguan pada kesehatan kita. Itu karena apa? Karena itu kontaminan berbahaya. Sudah muncul jamur, bakteri di sana. Nah, pakan pada larva juga harus benar-benar diperhatikan untuk itunya. Dan yang terakhir adalah monitoring kesehatan. Nah, ini penting untuk deteksi dini pada larva itu ya. Nah, jadi harus dicatat itu. Pagi hari ini dia ada yang mati enggak, siang hari ada yang mati enggak, sore hari ada yang mati enggak. Nah, harus benar-benar dicatat. Sampling pertumbuhan juga penting dilakukan. Nah, respon dia terhadap ikannya itu juga harus diamati. Ketika pagi kita kasih makan itu responnya langsung blek ataukah sepi, sunyi sendiri. Jadi kita bisa melihat itu, monitoring kesehatan kalau kita tidak punya peralatan yang canggih, yang cara yang paling sederhana itu ya salah satunya di situ. Nah, catat kematiannya, apa pagi, siang, sore, ada yang mati enggak, terus ketika kita kasih makan responnya bagus apa enggak, langsung beringas menghabiskan, menghabiskan itu atau enggak, ataukah sedang saja responnya. Itu menjadi catatan, kita laporkan, report ke yang punya usaha. Pak, ini kok ketika saya kasih makan kok ikannya responnya lambat ya, segala macam itu, Pak, pasti ada gangguan di sana. Terus kita amati juga, kita pertegas juga dengan mengamati tadi tingkah lakunya. Dia sering muncul di atas permukaan air atau tidak. Kalau sering muncul atas permukaan air berarti bisa jadi oksigen yang kurang. Nah, ataukah dia minggir ke dinding, gesek-gesekan tubuh ke dindingnya apa enggak? Berarti apa? Ada jamur sudah di sana. Jadi itu yang kita amati mulai dari kematian, respon dia terhadap makan, perilakunya dia, dan juga sampling pertumbuhan yang kita lakukan di sana. Nah, biosecurity juga kita bisa lakukan pada manajemen air di pembenihan. Nah, manajemen air ini kita lakukan agar supaya mencegah, itu tadi ya, air itu kan selain media hidup kan juga media transport terhadap berkembangnya patogen, bakteri dan virus. Sehingga dikatakan juga air sebagai media hidup juga sebagai jalur utama masuknya penyakit. Nah, jadi pengelolaan air ini menjadi penting untuk menjaga kualitas lingkungan. Selain itu juga sebagai penghalang biologis terhadap masuknya patogen. Ketika sistem pengolahan air itu bagus, penerapannya bagus, maka akan semakin kecil pula peluang terjadinya introduksi penyakit di dalam hatchery. Nah, maka kita perlu melihat tahapan daripada pengolahan air itu. Ya, pertama-tama kita harus punya bak sedimentasi ataupun kolam sedimentasi. Ini penting agar supaya, kenapa? Karena kolam sedimentasi itu kita gunakan untuk menghilangkan partikel kasar seperti lumpur, sisa pakan, kotoran ikan dan lain sebagainya. Ada itu bak sedimentasi. Nah, ini efektif untuk membantu mengurangi beban pencemaran sebelum air itu masuk ke dalam tahap pengolahan berikutnya.
tahap kedua itu adalah filtrasi. Nah, filtrasi ini adalah apa ya? Kita menyaring. Intinya adalah untuk menyaring partikel yang lebih halus lagi, sehingga biasanya biasanya digunakan filtrasi ini dengan pasir, ya, terus kerikil. Nah, ini apa? Ataukah ada yang menggunakan itu juga? Arang juga. Nah, itu fungsinya apa? Untuk menyaring partikel yang lebih halus dan lebih kecil lagi. Ada juga penggunaan biofiltrasi. Nah, biofiltrasi ini biasanya adalah dengan ditambah penggunaan lebih banyak penggunaan adalah bakteri-bakteri nitrifikasi. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar supaya mengubah amonia itu menjadi nitrit dan nitrat, yang kemudian itu nitrit dan nitrat kan agak lebih aman dibandingkan dengan amonia. Nah, tahapan keempat adalah disinfektan. Nah, disinfektan ini digunakan untuk membunuh ataupun menginaktif atau apa ya? menonaktifkan mikroorganisme patogen yang kemudian yang masih tersisa di air. Jadi kita nonaktifkan. Biasanya kita gunakan dengan klorin, ya, biasanya menggunakan klorin, ada juga ultraviolet, ada juga dengan ozonisasi. Nah, itu biasanya digunakan. Nah, kadang-kadang juga menggunakan teknologi yang baru sekarang, perkembangan yang terbaru adalah sistem RAS. Ya, sistem RAS. Jadi resirkulasi aquaculture system. Jadi kita daur ulang air melalui filter mekanik, biologis, dan disinfektan menjadi satu. Jadi filtrasinya bertahap itu kita gunakan. Air di budidaya, kemudian itu keluar, kita proses lagi airnya, kita gunakan lagi lewat filter yang bertahap. Nah, ya, itu keunggulan dan kelemahan RAS itu nanti dibaca sendiri. Ya, jadi intinya penggunaan penerapan daripada itu menjadi penting di dalam menjaga supaya air ini benar-benar menjadi media hidup yang karena air itu bukan hanya media hidup tetapi juga media daripada titik awal di dalam jalur masuk daripada penyakit, sehingga ini harus benar-benar diperhatikan. Nah, sanitasi dan disinfektan itu jelas. Nah, seperti yang tadi sudah kita jelaskan secara cukup mendetail, sanitasi itu kan pembersihan kotoran, sisa pakan, nah, lendir-lendir, bahan penyemar lainnya pada pada alat yang digunakan pada lingkungan sekitar. Nah, kita bersihkan, kita cuci, kita keringkan. Nah, bersihkan ya, disikat, semprot. Nah, kemudian kadang juga kita pakai kaporit, nah, untuk menghilangkan sisa-sisa agen-agen patogen yang masih menempel. Pengeringan untuk membunuh semua yang masih tersisa. Disinfektan pasti dilakukan. Ya. Jadi sanitasi kita membersihkan semua. Disinfektan ini mengurangi atau membunuh mikroorganisme yang kemudian yang ada pada peralatan, pada bak pemeliharaan maupun lingkungan.
Nah, seperti tadi ya penggunaan ya dari klorin, iodin, nah hidrogen peroksida, kalium permanganat dan sebagainya. Nah, itu teman-teman bisa baca di tabel itu. Nah, ini biasanya digunakan disinfektan ini dengan targetnya masing-masing. Kalau klorin targetnya adalah bakteri, virus, jamur, protozoa. Kalau iodofor atau iodin itu bakteri, virus, jamur, protozoa. Hidrogen peroksida bakteri, virus, jamur, protozoa juga. Jadi dengan target yang macam-macam, catatan penggunaannya juga berbeda antar penerapan. Nah, selanjutnya penerapan SOP biosecurity dalam hatchery. SOP ini kalau kita masuk ke balai-balai punya pemerintah dan sebagainya macam itu kan pasti sudah ada, atau swasta, milik swasta, perusahaan atau kan yang agak lebih menengah, itu pasti ada SOP-nya masing-masing. Jadi kita masuk ke dalam hatchery itu juga nggak boleh sembarangan. Biasanya kita dikasih sepatu bot untuk pakai, harus mengisi identitas, harus tinggalkan KTP, cuci tangan sebelum masuk area, pakai sepatu boot, cuci sepatu, nah pakai pakaian khusus juga. Jadi itu adalah SOP standar untuk kemudian masuk dalam area pembenihan. Peralatannya juga, ya peralatannya juga di sana. Dicuci, setelah digunakan, didesinfektan, dikeringkan, disimpan di lemari peralatan tersendiri. Nah, kalau ikan yang mati bagaimana? Ada SOP-nya juga. Ikan yang mati diangkat, dicatat, dianalisa, didiagnosis, bawa ke lab, dilihat dia ini mati karena apa? Ada lendir, ada ada boroknya kah? Nah, segala macam. Nah, kemudian itu dimusnahkan. Ketika analisis labnya sudah ketemu penyebab kematiannya, kemudian itu dimusnahkan. Nah, itu penerapan SOP yang harus kemudian, kalau untuk pembenihan yang skala kecil, skala masyarakat itu masih belum terlalu, tetapi skala menengah seperti punya unit-unitnya pemerintah daerah, Pemda, ataupun kementerian, ataupun punya swasta, itu sudah punya SOP masing-masing. Nah, ini juga menjadi penting bahwasanya di dalam sanitasi dan juga disinfeksi itu juga kita harus kemudian melakukan identifikasi terhadap bahaya-bahaya yang muncul. Kalau bahaya yang muncul kan pasti jelas, sudah pasti ya, bakteri, virus, jamur, parasit. Nah, kemudian kita nilai kemungkinan resikonya. Nah, kemungkinan resikonya bagaimana? Jadi kemungkinan masuknya penyakit dan juga dampak yang ditimbulkan itu harus bisa dilakukan. Nah, ini harus dilakukan dengan pendekatan manajemen risiko yang biasanya digunakan dalam sistem keamanan pangan, kesehatan hewan maupun biosecurity aquaculture. Tujuannya apa? Tujuannya adalah mengendalikan tingkat ancaman yang dimiliki oleh masing-masing patogen. Saya itu kemarin itu alhamdulillah saya dapatkan ilmu ini dari semester kemarin kan saya lebih sering di Karawang. Jadi perencanaan layout daripada tambak itu ada bagian manajemen risikonya. Jadi ketika kita mendesain sebuah tambak, posisinya begini. Nah, orang yang dari manajemen risiko itu langsung ngomong,
Nah Mas, misalkan kalau modelnya seperti itu, risiko yang muncul dalam proses budidaya seperti apa saja? Jadi risiko dulu yang dimunculkan, sehingga kita yang mendesain itu tinggal, oh ya Pak, kalau risikonya seperti ini. Oleh karena itu maka ini dibikin seperti ini. Nah, tampaknya ada dibikin miring ke sini supaya supaya kotoran waktu panen segala macamnya atau pergantian air itu kotorannya bisa keluar semua segala macam. Jadi semuanya itu berbasis kepada manajemen risiko. Nah, ketika risiko itu dapat kita kita kelola dengan bagus, maka insya Allah itu akan aman saja. Nah, jadi itu penting untuk kemudian manajemen risiko itu, menilai risikonya itu. Nah, dengan pertimbangan apa? Pertimbangan banyak faktor dalam menilai itu kalau di pembenihan ini. Jadi mulai dari induknya, kualitas airnya, pergerakan orang keluar masuk dalam area pembenihan, peralatannya yang digunakan, apakah ada wabah penyakit di sekitar pembenihan atau tidak. Nah, itu harus kita pahami. Dan juga yang pasti adalah monitoring dan evaluasi menjadi penting. Pantau rutin, cek laboratorium, tindak lanjut perbaikannya seperti apa ya harus sering dilakukan. Karena ketika ini sudah untuk biosecurity sudah kita lakukan secara keseluruhan, maka dia akan selalu berhubungan erat dengan keberlanjutan usaha. Nah, karena apa? Karena prinsip daripada budidaya sekarang ini adalah sustainability aquaculture. Nah, menggabungkan antara aspek ekologi, aspek ekonomi, dan juga aspek sosial. Ekologinya itu apa? Antibiotiknya dikurangi, kalau perlu tidak digunakan. Apalagi meminimalisir pencemaran. Nah, sehingga tadi saya sudah singgung, sehingga berdasarkan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2025, setiap usaha budidaya, apakah itu pembenihan maupun pembesaran, harus punya instalasi pengolahan limbah. Nah, agar supaya menekan pencemaran perairan. Kenapa? Ikan itu kan hidupnya di air. Jadi kata teman saya yang punya tambak itu, budidaya ikan itu adalah seni mengelola air. Kuncinya ada di air. Karena ikan hidup di air, ikan mati pun karena air. Jadi itu adalah seni mengelola air. Nah, ketika air yang kita gunakan untuk usaha budidaya itu tercemar, bagaimana usaha itu akan berlanjut? Sehingga adanya instalasi limbah dalam usaha budidaya itu ya di sana. Jadi sebelum air itu kita buang kembali ke perairan umum, ke kali, ke sungai, nah, air itu harus kita olah dulu supaya minimal memenuhi standar baku air untuk kelas sungai, kelas kali. Nah, memang butuh biaya, tetapi itu kan untuk keberlanjutan usaha. Untuk keberlanjutan usaha. Itu jadi penting pada aspek ekologi. Sedangkan pada aspek ekonomi itu kan pelaksanaan biosecurity itu akan meningkatkan efisiensi dan keuntungan daripada usaha. Karena apa? Kalau kita laksanakan biosecurity dengan bagus, maka angka kematian itu bisa kita tekan, bisa kita minimalisir. Nah, ketika angka kematian kita bisa minimalisir, maka keuntungan dapat kita hasilkan dengan bagus. Nah, sehingga keberlanjutan ekonomi itu menjanjikan, lebih efisien, keuntungan lebih meningkat, lebih bagus. Nah, yang ketiga adalah aspek sosial. Nah, aspek sosial ini bahwasanya
Dengan biosecurity ketat yang kita lakukan, itu akan memberikan jaminan bahwasanya jaminan keamanan pangan, bahwasanya ikan yang kita hasilkan itu adalah ikan-ikan yang kemudian layak dan aman untuk dikonsumsi karena dia bebas dari residu obat maupun residu maupun patogen yang ada. Jadi itu menjamin keamanan pangan karena sekarang itu kebutuhan pasar itu di sana. Jadi keamanan pangan itu pasti harus benar-benar diperhatikan. Nah, kan kemarin itu kan muncul kasus kemudian udang dari Indonesia ditolak masuk karena ada residu obat itu kan, di sana ada bahan yang berbahaya. Aspek sosial berikutnya adalah ketika ikan yang kita hasilkan itu adalah aman untuk dikonsumsi, maka otomatis akan meningkatkan kepercayaan konsumen sehingga mereka tidak akan ragu untuk kemudian memesan lebih banyak lagi ikan dari kita karena ya sudah terjamin secara kualitasnya, secara keamanan pangannya sudah terjamin. Jadi itu yang menjadi catatan penting yang harus diperhatikan di dalam usaha budidaya, usaha pembenihan. Nah ini teman-teman, berikutnya ini studi kasus. Ya, studi kasusnya di sini terkait dengan kejadian wabah penyakit. Nah ya, jadi studi kasusnya ini ada dua. Yang pertama ini adalah wabah motil Aeromonas septicemia pada hatchery ikan lele. Nah, yang kedua adalah studi kasus terkait dengan Streptococcus pada pembenihan ikan nila. Nah, Aeromonas ini menyebabkan kematian sampai 70% pada ikan lele. Nah, diduga penyebabnya itu adalah pada tebar tinggi, jadi melebihi kapasitas dan juga sehingga menyebabkan stres dan persaingan oksigen. Nah, dugaan karena pada tebar tinggi maka kualitas airnya itu menjadi buruk. Amonia dan nitrit tinggi, oksigen rendah, serta bahan organik menumpuk. Bahan organik itu amonia dan semacamnya. Sanitasinya juga rendah. Jadi secara fasilitas, secara peralatan dan wadah itu tidak rutin untuk disterilkan atau dibersihkan dan juga disinfektan. Nah, dari beberapa penyebab ini, maka solusi yang harus dilakukan untuk mencegah mengatasi motil Aeromonas pada hatchery lele itu adalah yang paling sederhana kita lakukan adalah disinfektan, ya, disinfektasi terhadap semua fasilitas. Ya, kolam kita disinfektasi, bak, peralatan, sarana-prasarana yang digunakan secara rutin kita disinfektasi. Kemudian memperbaiki kualitas air, ya, aerasi cukup, filtrasi digunakan, ganti air teratur 10% per hari ataukah 20% per minggu air itu harus diganti. Kontrolnya rutin, ada perubahan sedikit langsung melakukan tindakan. Ini juga karantina ini menjadi penting. Induk baru itu harus dikarantina untuk melakukan observasi terhadap pemeriksaan kesehatan daripada ikan. Sedangkan pada kasus kedua adalah serangan Streptococcus pada pembenihan nila. Itu setelah diidentifikasi ternyata penyebabnya ada 3, yaitu suhu tinggi. Karena suhu yang sangat tinggi di atas kisaran optimal itu akan menurunkan daya tahan tubuh ikan dan menyebabkan stres. Nah, biosecurity lemah, maka monitoring kesehatan ikan menjadi penting. Ya.
diamati rutin gejala klinisnya seperti apa. Mengurangi stres seperti apa? Kendalikan suhu, kendalikan kepadatan, kendalikan kualitas air ya secara umum. Nah, jadi itu dari studi kasus ini di sana. Jadi intinya kita identifikasi penyebabnya seperti apa, kita atasi, solusinya kita kendalikan dengan per penyebab yang muncul di sana. Nah, kan yang terakhir, indikator daripada keberhasilan biosecurity itu sebenarnya aspek yang dilihat itu indikatornya itu ada 6 ya, dari kelulus hidupan atau survival rate, ada juga mortalitas benih, mortalitas harian, kematian hariannya ada atau tidak, jumlah ikan mati per hari, ada juga prevalensi penyakit. Nah, prevalensi penyakit ini adalah persentase ikan yang kemudian itu terinfeksi suatu penyakit dalam sebuah populasi, dalam sebuah petak kolam. Nah, itu prevalensi penyakitnya seperti apa. Biasanya kita hitung dengan ikan yang sakit dibagi dengan ikan yang sakit dibagi ikan total dalam satu kolam. Ikan yang sakit dibagi dengan jumlah sampel ikan yang kemudian kita periksa. Nah, misalkan kita periksa, yang kita ambil untuk diperiksa 10, dari 10 itu ada 3 yang sakit, berarti 3 dibagi 10 dikali 100 berarti apa? 30% ya. Nah, 30% yang sakit. 3/10. Nah, ada kualitas airnya, dan juga parameter evaluasi untuk kemudian indikator keberhasilan biosecurity selain itu adalah produktivitas benih. Nah, jadi benih yang dihasilkan kualitasnya bagus dan juga kuantitasnya banyak. Nah, itu menjadi penting bahwa biosecurity itu benar-benar dijalankan. Jadi yang terakhir adalah efisiensi penggunaan obat. Jadi obat yang digunakan itu hanya sedikit. Berarti apa? Berarti biosecurity yang kita lakukan itu efektif. Nah, itu ya yang dilakukan dalam mengevaluasi keberhasilan biosecurity yang diterapkan. Jadi ya, intinya adalah biosecurity ini adalah SOP dalam usaha budidaya. Ya, ketika kendaraan masuk harus diapakan dulu kendaraannya. Ketika orang masuk bagaimana? Ketika ini penggunaan alat bagaimana? Jadi tiap aspek dalam usaha pembenihan itu harus ada SOP-nya masing-masing. Itu titik tekan daripada biosecurity dalam pembenihan itu, teman-teman. Nah, jadi itu dari materi biosecurity pembenihan ini secara umum. Itu kembali lagi saya tekankan ke teman-teman semuanya, bahwasanya silakan membaca referensi yang berbeda dari sumber yang lain untuk memperkaya teman-teman dalam memahami aspek biosecurity, terutama pada manajemen pembenihan. Jadi semakin banyak kita baca, semakin banyak sumber pengetahuan yang kita dapat dari berbagai sisi, maka itu kita menyikapi atau memberikan satu pengkayaan keilmuan kita menjadi lebih banyak untuk memahami gejala-gejala, indikasi-indikasi yang muncul dalam pembenihan ikan. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.